Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dia telah membuktikan bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia kudus. Dan hari ini kita memperingati bagaimana kenaikan, membuktikan bahwa Dia hidup. Dia telah menolong setiap kehidupan kita. Maka sepatutnya kita datang memuji Dia. Biarlah seluruh umat Tuhan, seluruh sujud menyembah Dia. Hanya untuk Dia. Mari kita datang memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan, kami datang memuji Engkau. Kuduskan kami Bapa. Allah yang kudus. Biarlah seluruh umat Tuhan, biarlah seluruh yang memuji Engkau, menyembah Engkau. Mari umat Tuhan katakan, ku datang Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Dia kudus. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Dia menguduskan kehidupan kita, sehingga kita layak datang kepada Dia. Dia menolong setiap hidup kita. Maka bawalah hidupmu untuk memuji Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, katakan Engkau kudus Tuhan. Biarlah semua umat Tuhan datang menyembah, semua yang bernapas memuji Engkau. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Oh, kekudusan-Mu. Allah semesta alam. Semua yang bernapas memuji Engkau. Kau kudus. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus.
surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Mari umat Tuhan, datanglah menyembah Dia. Datanglah dengan kekudusan-Mu. Dia melayakkan Engkau. Berikan hidupmu. Persembahkan yang terbaik bagi Dia. Pujilah Dia. Sembahlah Dia. Yang layak ditinggikan. Dia yang kudus. Kudus Engkau. Glory bagimu. Bernapas memuji Engkau, semua yang bernapas menyembah Engkau ya Bapa. Glory bagimu, hormat pujian, syukur, terima kasih, syukur, ku sembah Engkau kudus, Engkau ku sembah, Engkau ku puji. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau. Dia layak dipuji, disembah. Dia yang layak kita tinggikan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terpuji Hosana. Hosana bagimu, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terpuji. Namamu besar, namamu besar, terpuji. Namamu besar, namamu besar, termulia. Doa pembuka serahkan kepada Ibu Gembala. Namamu besar dan termulia. Itulah Allah yang kami sembah. Itulah Allah yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami memperingati kembali ibadah kenaikan Yesus naik ke surga. Menyediakan tempat bagi setiap kami yang memiliki pengharapan, yang memiliki iman bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali betapa Engkau sangat mengasihi kami, bahkan menantikan kami di Yerusalem-Mu yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang memberikan kepercayaan melayani Engkau.
pada pagi hari ini. Layakkan kami Tuhan, sucikan dan Kau menolong setiap pujian, permainan musik kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat juga yang berada di lantai dasar, Tuhan juga memberikan mereka sukacita yang luar biasa. Bersama kami memuji dan memuliakan Tuhan di lantai 2 ini. Sidang jemaat yang masih dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan segala baik. Sidang jemaat yang tidak bisa beribadah oleh karena halangan apapun, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Shalom bagi kita semua. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Amin. Siapa yang di sini mau masuk surga? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Kita memuji Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan. Katakan, Dia hidup, Dia bangkit, kuasa maut telah dikalahkan. Dia bernapas memuji Dia. Biarlah kehidupan kita untuk datang meninggikan namanya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Amin. Semua musuh telah ditaklukkan. Segala ketakutan telah ditolong oleh Tuhan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan sekali lagi, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, maut dari batangkan, kita jadi lebih dari Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapa tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Saya melihat kok kurang semangat begitu loh. Kok kayak seperti tidak yakin bahwa kita telah dipersiapkan tempat yang terindah bagi Dia. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian sekali lagi ya. Dengan sukacita, dengan yakin bahwa tempat terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Telah dikalahkan. Amin. Oleh darah Anak Domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan dengan imanmu, Yesus hidup. Yesus Dia hidup bagimu. Dia menolong setiap kehidupan kita. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari. Yesus hidup, Dia
bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kemuliaan hanya bagi Dia. Kita jadi lebih dari pemenang. Puji Tuhan, silakan sudah jemaat kembali duduk. Kita jadi lebih menang, amin. Bahwa Dialah pemilik kehidupan bagi kita. Dia telah menolong kita, maut telah dikalahkan bagi kita, amin. Mari kita pujikan pujian kita masih bersuka cita bagi Tuhan. Sebab seluruh yang bernapas memuji Dia, meninggikan nama Dia. Bila jalan kebenaran, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. mari umat Tuhan bangkit lagi berdiri, kita memuji Tuhan. Bahwa belenggu telah dipatahkan dan sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita, amin. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita ulang pujian ini, nanti setelah pujian ini persiapan untuk kaum muda persembahkan pujian bagi Tuhan. Jagat raya, pencipta alam semesta,
Kami rindu kuasa lawatan-Mu. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, datanglah dan bertata, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita telah mendengarkan pujian dan kita telah memuji Dia. Dan kita akan sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menolong kita dan mengingatkan kita bagaimana karya Tuhan dan mengingatkan kita akan kenaikannya dan persiapkan tempat terbaik bagi kita. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Firman-Mu sempurna bagi kami. Sungguh kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah berpaling dari kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, Engkaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Biarlah pujian ini kata demi kata, dengan iman kita memahami bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun,
besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau sudah naik ke sorga, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada di sebelah kanan Bapa di kerajaan sorga, tetapi Engkau tetap memikirkan kami, tetapi Engkau tetap memelihara hidup kami sampai di penghujung pada bulan Mei ini Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Kami menyembah mengagungkan Engkau Tuhan. Jiwa kami tertuju pada-Mu. Kasih-Mu besar. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur di akhir bulan Tuhan. Yesus, kami menyembah. Oh, kami memuji-muji Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Mari menyembah Tuhan sejenak. Bagimu-lah segala puji dan syukur kami. Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Bukan karena berkat-berkat-Mu, bukan karena kesehatan, bukan karena uang, tapi karena keselamatan, tapi karena jaminan surga yang Engkau beri. Oh, hati kami memuji-muji-Mu Tuhan. Glory, glory, glory bagi-Mu. Jiwa kami memuji-Mu, hati kami bersyukur Tuhan. Tak terbalas kebaikan-Mu, tak terbalas kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Yesus, kami bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau naik ke sorga sebagai jaminan bagi kami, sebagai penunjuk bagi kami, bahwa kami pun akan segera masuk ke sana. Oh, jiwa kami merindukan. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh syukur dan penuh syukur. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan untuk terus menyembah mengagungkan Engkau. Dunia ini penuh dengan sakit penyakit. Dunia ini penuh dengan penderitaan dan kefanaan. Tetapi ada, hati kami ada di sana, rumah kami ada di sana. Surga yang mulia Tuhan sediakan bagi kami. Itu yang mau kami renungkan pada pagi hari ini. Mengingat kenaikan-Mu ke surga dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Rata-rata kita yang punya HP pada zaman sekarang ini sudah dilengkapi dengan yang namanya GPS, Global Position System. GPS inilah yang kita harapkan akan membawa kita sampai kepada tujuan, gitu ya. Ada mapnya, ada arahnya. Kita harapkan GPS ini akan membawa kita bisa lebih cepat sampai kepada tujuan. Tapi bukan hoax, bukan omong kosong. Pada minggu yang lalu, tim panitia survei ke Pacet, paling tidak kami 2 kali tersesat. Bukan cuma tersesat loh, bahkan lawan arah. Tujuan kami ke sana, kami malah ke sini. Ya, artinya GPS yang kita harapkan tadi akan membawa kita ke arah yang benar menuju tujuan. Tapi tidak sedikit masuk TV, di berita-berita online, orang menggunakan GPS tersebut, lalu mereka masuk ke hutan. Akhirnya polisi datang membantu untuk mengevakuasi, itu ada banyak.
Tetapi kenaikan Yesus ke surga, dalam doa saya tadi sudah saya sebutkan, kita memperingati pada hari ini bahwa Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagi kita. Itu bukan hanya, ya naiklah, bukan. Tetapi sebagai petunjuk, sebagai contoh sulung, contoh yang perdana, bahwa kesanalah hati kita tertuju. Bahwa kesanalah tujuan akhir dari hidup kita. Amin. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan pada hari ini kita akan renungkan sedikit banyak dari kebenaran firman Tuhan. Dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang kedua mulai. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Lalu nanti kita lanjutkan ayat 6. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang kedua, 3 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, perhatikan ya. Sampai pada hari ia terangkat, maksudnya ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Apa saudara? Bahwa Yesus hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang apa saudara? Tentang kerajaan Allah. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin saudara. Yesus naik ke surga bukan tanpa tujuan. Yesus naik ke surga untuk membuktikan bahwa dia hidup. Yesus naik ke surga merupakan satu jaminan bagi kita untuk kita mendapat kehidupan. Ayat yang tadi saya minta untuk digarisbawahi lewat kalimat saya menekankan 2 kali. Dia katakan, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Bahwa Yesus hidup. Kalimat ini bagi saya tidak biasa. Karena itu bukan seperti hewan yang mati sebentar lalu hidup lagi, kita senang, alah ore, senang. Lah besok mati lagi. Betul kan? Pernah dengar orang mati suri? Wah masuk TV itu, mati 3 hari, mati 2 hari, kemudian dia bangkit kan? Bangkit lagi, hidup lagi, hidup lagi. Puji Tuhan, mujizat. Dibawa ke berita sana, masuk TV di sini, masuk di koran di sana. Besoknya mati. Betul? Mati lagi. Tetapi ketika Dr. Lukas mencatat Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini. Oh puji Tuhan, kata hidup di sini adalah dia benar-benar mengalahkan maut. Dia benar-benar hidup dan tidak pernah mati lagi sampai hari ini. Ada apa Pak Stephen kok ngotot khotbah kayak gitu? Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah yang memberikan jaminan kehidupan kepada kita. Amin. Ini yang harus kita percaya. Ini yang harus kita ikuti. Saya waktu masih kecil sering menonton film Indonesia itu. Mulai dari pokoknya George Rudi lah. Sembara, Misteri Nini Pelet, apalagi banyak itu film-film itu. Misteri Gua si Buta dari Gua Hantu, apalagi
Wiro Sableng, jadi Sableng kita semua. Cinto Gendeng katanya. Apalagi? Sun Gokong. Masih banyak lagi. Sencong. Sencong itu misteri ular putih. Nah yang ingin saya sampaikan, saya tidak mau cerita itu. Di salah satu adegan-adegan mereka itu ada ilmu mereka yang namanya rawa rontek. Ya, ilmu itu kalau orang badannya terpotong-potong, kalau dipotong pedang begitu bisa disambung kembali. Tapi saya mau katakan itu semua omong kosong. Bahkan kalau ada orang yang mati lalu kemudian bangkit, jangan disembah, jangan disanjung, jangan diapa-apain. Karena besok juga dia akan mati. Tapi ketika dikatakan Yesus telah hidup, itu menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan maut. Termasuk Stephen Hawking yang disebutkan orang paling jenius sedunia. Mati. Albert Einstein mati. Siapa lagi? Orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat mati. Bahkan tokoh-tokoh rohani yang kita sebutkan pendeta-pendeta sakti, pendeta-pendeta yang hebat mati. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Artinya apa? Hanya satu-satunya Yesus Kristus yang sedang engkau dengarkan pada pagi hari ini, yang engkau peringati dia telah bangkit. Artinya dialah satu-satunya yang memberikan jaminan kehidupan kepada kita. Amin saudara. 9 tahun kita sekolah, 6 tahun dari SD masuk SMP, ada yang sudah kerja. Kelas 12, 9, 10, 11, 12 lulus SMA orang cari kerja. Supaya lebih banyak gajinya, sarjana ditambah 3 tahun lagi. Jadi 15 tahun kita sekolah. 16 tahun kita belajar. Begitu sampai ke Surabaya atau ke Jakarta, ditanya orang, nanyanya gimana? Loh, ngapain dek kesini dek? Ya, mencari. Enggak, bukan cari kerja. Cari Loh, betul kan? Ya, gimana lah Pak mau mencari penghidup? Ayo saudara. Betul kan? Mencari hidup. Sampai banyak lagu-lagu yang diciptakan untuk menyatakan kita banting tulang, banting kulit, banting kepala. Semua dibanting-banting. Untuk apa? Cari hidup. Betul. Cari hidup. Sesuatu yang sebenarnya akan mati. Saya ulangi. Sesuatu yang sebenarnya akan sirna. Yang kita sebut hidup itu sebenarnya mati. Kita sebutkan akan mencari hidup. Bekerja melakukan ini, berusaha ini untuk hidup, tapi mati. Namun kita lakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Kita cari dengan sangat sungguh-sungguh. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengatakan, di sini ada sumber kehidupan. Di sini ada Yesus yang menjamin kehidupan. Mengapa tidak ada sedikit kerja keras, sedikit upaya, sedikit kelelahan untuk kita mengejar hadiratnya, untuk kita mengejar supaya semakin dekat kepada Tuhan. Saya harus mengoreksi diri saya dan saya meminta jemaat pada peringatan kenaikan Yesus ini, kita koreksi diri. Tuhan, ampuni saya. Saya berpendidikan sekolah tinggi sampai capek saya kuliah. Saudara yang lulus SMA capek juga loh dari TK. Saya enggak TK, enggak ada TK di kampung saya. Tarhona katanya. Mana ada TK di kampung saya, SD aja enggak ada di kampung saya, harus ke kampung orang. Tapi itu juga upaya, 3 tahun, TK berapa tahun? 2 tahun, SD, SMP, SMA. Biaya begitu banyak kita habiskan untuk apa? Cari hidup. Lamar ke sana sini, enggak dikasih hidup. Betul ya?
Saya lu selalu ingat, tidak bisa lupa. 6 bulan saya selalu nenteng map. 6 bulan bener. 6 bulan saya masih ingat sekali. Map biru, map merah, map kuning. Tiap hari. Selain hari Sabtu dan hari Minggu. Saya selalu pergi ke kawasan industri kayak di Rungkut situ. Kayak di Rungkut itu di Batam. Namanya perusahaan Muka Kuning. Di situ istri saya bekerja. Nah, waktu itu kita belum ini. belum. Setiap hari melamar. Setiap hari saya melihat cewek-cewek itu pingsan. Karena dari rumah nggak makan. Orang-orang melamar. Baju-baju putih ribuan orang kayak air gitu. Lihat apa? Lihat kapan satpam perusahaan itu nempel sesuatu. Beneran. Kayak di Rungkut itu kan berderet-deret perusahaan. Begitu satpamnya keluar, mengeluarkan apa? Kayak kertas lebar gitu panjang, ditempel. Udah semua. Pak, dari pintu gerbang itu loh. Pak, lamaran. Ada yang lemparkan begitu, ya diinjak-injak satpamnya. Untuk apa? Cari hidup. Untuk mencari hidup. Di sini Yesus Kristus menawarkan kehidupan. Dia mengatakan, aku telah membuktikan. Ini bukan hoax. Ini bukan asal ngomong. Dia menjelaskan pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Dengan banyak tanda dan murid-murid menjadi saksi-saksi. Ia membuktikan bahwa apa saudara? Dia hidup. Oh haleluya. Bahwa Yesus hidup. Maka saya dengan penuh keyakinan dan berani berbicara kepada saudara hari ini. Bicara tentang penghidupan itu kecil bagi Tuhan. Amin. Iman kita belum sampai ke sana. Penghidupan itu kecil bagi Tuhan. Amin. Yang paling terutama engkau perlu miliki adalah kehidupan. Seringkali kita habiskan tenaga, habiskan pikiran untuk penghidupan. Padahal begitu dapat habis. Kita lupa ada kehidupan yang harus kita hadapi ketika Yesus nanti datang kembali. Dia menyelesaikan penderitaannya, lalu dia membuktikan bahwa dia hidup. Kalimat ini menjadi penting bagi saya catat. Dan sudah pernah juga saya ungkapkan. Mari kita baca lagi ayat itu, ayat yang ketiga. Supaya saudara-saudara yang sedang mengalami penderitaan, yang saya lihat juga dari depan sini, dari wajah-wajah saudara. Haleluya. Menjadi penuh pengharapan. Amin. Mari baca. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Mari kita baca. 2, ya. Penderitaannya kapan? Ulangi, penderitaannya selesai. Yesus ingin membuktikan bahwa tidak ada penderitaan yang tidak selesai. Amin. Yesus sedang menjelaskan bahwa tidak ada penderitaan yang melampaui kemampuan kita. Kalau Yesus sudah menjadi contoh, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Saya mau tegaskan oleh karena firman ini, saudara-saudara yang mengalami penderitaan, saudara-saudara yang mengalami kesulitan hidup, saudara-saudara yang mengalami kepahitan hidup, ingat baik-baik. Selalu akan berbuah manis. Selalu akan menjadi happy ending. Ingat baik-baik, orang yang percaya kenaikan Yesus Kristus ke surga, penderitaanmu akan selesai. Penderitaan kita akan selesai. Dan kita akan menatap kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dia naik ke surga bukan untuk piknik. Saya ulangi, ayat itu kemudian dilanjutkan setelah dia katakan penderitaanku selesai. Dan ia membuktikan bahwa ia hidup terus sebab selama 40 hari terus tentang apa saudara? Kerajaan Allah. Oh luar biasa. Tentang kerajaan Allah.
Teman saya cuma rumahnya jauh, namanya Elon Musk. Ada yang tahu? Itu teman saya, cuma rumahnya jauh. Orang paling kaya di dunia yang punya SpaceX. Apa itu SpaceX? Bukan Stipo itu loh. SpaceX itu adalah pesawat yang mau dipakai untuk wisata ke luar angkasa. Saya coba cek, siapa tahu iman saya sampai. Saya cek satu kursi 6,5 miliar. Akhirnya saya alihkan pikiran saya. Kalau saya punya 1 M, saya bagi-bagi jemaat 100 juta satu. Enggak usah wisata ke surga. Karena apa? Karena saya akan dibawa oleh Yesus ke surga bertemu dengan dia. Amin. 6,5 miliar dihabiskan untuk satu kursi. Tahun-tahun 30, tahun 50, 2050 ke depan, wisata-wisata itu akan berubah. Tidak lagi ke Bali, tidak lagi mana-mana, semua akan menuju ke keluar angkasa. Kita doakan supaya nanti Rafael menjadi pilot kita di sana. Sehingga ada bonus untuk jemaat Healing Insight. Tidak perlu retreat ke Pacet. Retreatlah kita ke bulan, amin. Loh, itu mustahil sekarang, tapi nanti pasti terjadi. Mungkin saya sudah tua atau sudah meninggal, itu akan terjadi. Wisata-wisata itu akan keluar angkasa. Sudah disiapkan semuanya oleh teman saya tadi. Cuma rumahnya jauh. Dia katakan kerajaan Allah. Dia naik ke surga itu bukan wisata. Bukan wisata. Ketika dia naik ke surga di Bukit Sion, dia berbicara kepada muridnya, seperti aku naik ke surga, demikianlah aku akan datang menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun. Harusnya wajah saudara sukacita mendengar berita ini. Iya. Kerajaan Allah disiapkan Tuhan. Dia pergi bukan untuk meninggalkan kita. Tetapi dia sedang menyediakan satu tempat yang ajaib bagi kita. Saya menghitung ada 247 kali kata sorga diucapkan di Alkitab. Ada 115 kali kerajaan sorga disebutkan. Dan hanya 13 kali bicara tentang neraka. Artinya apa? Supaya pengharapan orang-orang yang membaca Alkitab tidak putus asa, tidak ketakutan. 13 kata neraka. Biasanya di kamar-kamar hotel tidak ada nomor 13. Itu saya hubung-hubungkan aja sih. Tapi di Alkitab saya hanya 13 kata neraka. Tapi untuk kita yang percaya disediakan ada setidaknya 400 kali kata surga, kata kerajaan Allah. Supaya apa? Stephen Manurung suka membaca firman-Nya. Supaya apa? Ibu-ibu suka membaca Alkitab. Karena apa? Di sana ada satu kerajaan di mana engkau akan dipersiapkan untuk menjadi raja-raja di sana. Kerajaan apa itu, Pak? Atlantis, tah. Anak-anak muda mungkin tahu. Seorang filsuf bernama Plato, sebelum dia meninggal, dia sempat menulis satu artikel. Dia bilang begini, di sebuah tempat ada satu kota yang indah yang kemudian disebut Atlantis. Sampai hari ini peneliti mencari tahu, cari tahu di mana ke Atlantis itu. Lalu ada yang bilang kayaknya di Indonesia. Saya mau katakan kepada saudara, kalaupun suatu saat si Atlantis itu ketemu, kota yang tenggelam di bawah laut itu, ya sudah rontok. Amin. Ya sudah hancur. Yang kedua, saudara enggak punya insang. Nah, ada insang. Kalau kota itu sudah tenggelam di bawah laut, harus manusia ikan yang bisa masuk ke sana. Kita harus ada ekor seperti putri mermaid. Daripada capek nyari Atlantis, si Plato saja itu hanya mengimajinasikan saja, tidak tahu benar apa enggak ada kota itu. Tapi tidak mungkin secanggih kota Sedati, macetnya kayak gini. Saya yakinkan saudara, Atlantis itu kalaupun ada, tidak mungkin seindah Sedati.
Tidak mungkin. Saya yakin. Artinya apa saudara? Sudahlah. Rumah semewah apa sih yang pengen kamu rindukan? Mentok-mentoknya nanti kita bisa beli rumah. Ya puji Tuhan 8 kali 20. Amin. Pekerjaan apa sih yang kau rindukan? Ya mentok-mentoknya nanti kamu bekerja. Katakan engkau bekerja di BUMN. Ya 15 juta 1 bulan. Usaha-usaha apa sih yang engkau rindukan? Sehingga hatimu begitu ngotot tertuju ke sana. Ya paling-paling usahamu 1 bulan menghasilkan di bawah 100 juta sebulan. Tapi adakah kekayaan itu bisa membawa engkau ke surga? Tidak bisa. Kenaikan Yesus Kristus ke surga menjadi jaminan. Ayat ini menjadi sangat-sangat membuat saya sukacita. Inilah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Supaya jangan gelisah hatimu. Mari kita lihat. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai ayat 3. Saya rindu jemaat juga ikut membaca dan imanmu akan tumbuh lewat pembacaan firman ini. Yohanes pasal 14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. 1, 2, ya. Ya, sampai 2 kali. Trust me please. Percayalah kepadaku. Lah opo kok enggak percaya? Percayalah kepada Allah. Terus? Ya. Terus? Oh puji Tuhan. Terus? Haleluya, puji Tuhan. Ternyata Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan satu kerajaan bagi kita, di mana satu tempat sudah disediakan untuk engkau. Amin. Aduh, sampai hari ini saya tidak berani untuk beli rumah, saudara. Tidak berani. Karena apa? Baru nomor urut NUP. Nomor urut pembeli harus bayar 2 juta. Duh, itu nomor urut loh Pak. Iya, jadi sampai nanti kalau urutan 120, ternyata rumahnya sudah dibeli cuma 100, uangmu hilang. Ah, daripada hilang uangku 2 juta, aku kasih aja istriku. Belilah sendalmu 2. Iya toh? Nggak berani Pak. Kita nggak berani. Lihat cicilannya, lihat DP-nya berapa, cicilannya berapa. Lalu kita lihat gaji kita, lu cicilannya 5 juta sebulan. Gajinya 5.000 sebulan. Nggak bisa ini. Nggak berani saudara. Jangan gelisah hatimu. Apa yang sedang dimaksudkan oleh Tuhan di sini? Bahwa keadaan kita di dunia ini, keadaan murid-murid sepeninggal dari Yesus Kristus. Mau ngontrak, ya ngontrak lah. Amin. Yang kos-kosan, ya kos-kosan lah. Ada rezeki sempat beli rumah, belilah rumah. Tapi jangan taruh hatimu di dalam rumah itu. Karena apa? Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagi. Pastikan saudara hatimu ada di surga. Amin. Itulah yang membuat Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya ulangi ya. Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang-orang paling kaya waktu itu. Sampai-sampai raja-raja di tanah Kanaan berkata kepada Abraham, engkau raja besar. Karena apa? Kekayaannya begitu banyak. Tapi Abraham tidak pernah membangun rumah permanen. Saya ulangi. Abraham, Ishak, dan Yakub pengusaha-pengusaha kaya yang diberkati Tuhan. Dia tidak pernah membangun satu rumah permanen. Alkitab mencatat, tidak usah kita baca. Abraham, Ishak, dan Yakub hidup di tenda-tenda nomaden. Pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mengapa? Karena apa saudara? Gak ada duit? Bukan.
Karena hatinya tertuju ke kota itu. Amin. Hatinya tertuju kepada satu kota kerajaan Allah, Yerusalem yang baru. Yang disediakan untuk dia. Rasanya kita harus baca. Hati saya terdorong untuk membaca ayat itu, saudara. Mari kita membaca Ibrani. Ibrani pasal yang, saudara kalau langsung sudah menemukan bisa membantu saya. Ibrani pasal yang ke-11 tentunya. Ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sudah ditampilkan di sana. Mari jemaat, kalaupun engkau punya uang, beli rumah, beli kendaraan, that's good, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kalau engkau kaya, Pak Pendeta, turut sukacita. Tapi kalau engkau hari ini ngontrak-ngontrak, ngekos-ngekos, gak punya cukup uang banyak jajan, kalau sekolah, that's no problem. Amin saudara. Tidak ada masalah dengan itu. Kita punya tempat yang indah di sana. Ayat yang ke-13 baca bersama-sama. 2 ya. Dalam iman mereka semua ini, stop. Siapa mereka ini semua? Ayat yang ke-7, ayat 8, ayat 9, 10, 11. Abraham, Ishak dan Yakub dan orang-orang yang beriman, ulangi, dalam iman mereka semua ini terus. Iya terus. Oh puji Tuhan. Ayat 14. Ayat yang ke-15, 2, ya. Ayat 16 terakhir, 2, ya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Oh hati saya sungguh bersuka cita pada pagi hari ini kenaikan Yesus. Membuat hati kita tertuju ke sana. Anak-anak muda yang punya cita-cita, aku mau jadi pengusaha besar. Malah saya dorong anak-anak muda ini, ayo jadi pengusaha ya. Jangan mental-mental karyawan ya. Kalau jadi karyawan ya puji Tuhan. Tapi kalau ada kesempatan menjadi pengusaha, pengusahalah yang berhasil. Tapi ingat baik-baik, hatimu jangan taruh di duitmu. Hatimu jangan taruh di rumahmu. Taruh hatimu di sana. Amin saudara. Cantolkan hati kita ke sana. Kerajaan surga yang disediakan oleh Allah bagi kita. Yesus naik ke surga menjadi jaminan bahwa kita sudah punya rumah tempat tinggal di sana. Amin saudara. Abraham, Ishak dan Yakub tidak membangun rumah. Alasannya apa? Sudah kita baca tadi. Kalau nanti aku punya tanah air, aku bangun rumahku di sana. Kalau aku dipanggil oleh Tuhan ke satu tempat, hatiku akan kembali ke sana. Hatiku akan tertuju ke sana. Saya suka cita sekali ayat ini dilakukan oleh pendeta senior saya. Pendeta senior saya, yang adalah mentor saya, dia dipanggil Tuhan dari Surabaya ke Papua. Dipanggil Tuhan dari di sini mau berusaha pengusaha dasi, keluarga mereka papanya cukup berada di apa itu? Kia dulu apa ini? Kapasan itu. Di Kapasan itu mereka punya toko. Dia dipanggil Tuhan ke Papua karena dalam penglihatan ada tangan-tangan yang kawan-kawan saudara-saudara berkulit gelap memanggil, datang sini, kasihani kami. Pendeta kalau ada dipanggil-panggil begitu gimana ya? Datang sini, kita lihat lumpur-lumpur, ya kan? Kita bilang apa? Ini dalam nama Yesus bukan penglihatan. Tapi kalau kita lihat kulitnya, putih, matanya apa? Ya,
Matanya begitu. Sini, sini, sini. Kita lihat di belakang yang manggil-manggil itu ada truk, ada apa? Ada genset, ada rumah, ada mobil. Kita bilang apa? Inilah kehendak Tuhan. Ini pendeta dipanggil-panggil. Bolak-balik dipanggil-panggil, dia memang masih menolak. Karena waktu itu Irian Jaya itu masih miliknya Belanda. Papua Barat itu dulu. Belum dibebaskan. Tetapi karena dia menolak 2 kali, dia ditodong pistol oleh maling. Perhiasan istrinya diambil semua dan hampir diambil untuk diperkosa. Dia teriak, Yesus! Dibecak di Kedung Sari, Polsek Kedung Sari itu, karena rumahnya di Tegal Sari. Yesus! Langsung lari. Masih belum mau. Datang lagi panggilan itu waktu ibadah doa, dia tidak mau lagi. Akhirnya di bus dia diancam pakai pencopet, jambret. Diangkut. Akhirnya bibirnya kena bayonet untuk kayak Jepang itu. Sobek, akhirnya dia menyerah. Akhirnya mereka berangkat. Di Papua dia jadi pendeta yang berhasil. Punya tanah 5 hektar, punya yayasan, mendirikan sekolah, gereja besar, fasilitas lengkap, mobil semua ada. Dipanggil Tuhan lagi ke Medan. Sinode bilang pindah. Sampean Pak Pendeta pindah ke Medan. Benar saudara. Yang dibawanya itu yang di badannya. Yang dia bawa itu yang di badannya, koper. 1 saja. Lalu yang lain ditinggal semua untuk pendeta yang berikutnya. Saudara perhatikan. Dia berikan semuanya. Karena dia tahu aku dipanggil oleh Tuhan bukan untuk itu. Aku dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Di Medan berhasil bangun gedung gereja 4 lantai, sekolah Alkitab. Dipanggil ke Surabaya. Sampai hari ini beliau sudah lanjut usia. Ada di Surabaya di gereja besar di Lemah Putroy. Hatinya tidak tertuju ke sana. Abraham, Ishak dan Yakub tidak. Kami tidak mau. Kalau nanti kami membuat rumah-rumah yang permanen, maka hati kami akan tertuju ke tanah air yang seperti itu. Tapi mereka melihat ada yang seperti melambai-lambai. Abraham, rumahmu di sini. Amin saudara. Stephen Manurung, rumahmu yang sesungguhnya di sini. Ada rumahmu, ya dipel. Ada rumah dirawat, dibersihkan. Tapi jangan pernah tinggalkan hatimu di sana. Amin saudara. Ada duit, ada tabungan, pakai. Puji Tuhan, ada simpanan, puji Tuhan. Jangan pernah taruh hatimu di sana, lalu digembok bersama uangnya. Jangan. Taruh hatimu di kerajaan yang disediakan oleh Allah untuk kita. Amin. Dia berada di sana, dia tawarkan. Aku menyediakan tempat bagimu free. Aku menyediakan tempat bagimu gratis. Bukan dibangun dari batu bata yang seperti yang ada di gedung-gedung di dunia ini. Bukan. Saya tidak sedang mengatakan supaya saudara ke surga itu tapi hatinya tertuju kepada emas. Tapi digambarkan di dalam Alkitab, lantainya saja terbuat dari emas, batu-batu permata lazurit. Yang begitu sangat indah, digambarkan keindahannya. Untuk apa? Membuat hati kita tertarik, membuat iman kita bangkit. Kalaupun engkau menghadapi pergumulan, kalaupun engkau diberkati di dunia ini, sekali lagi, taruh hatimu ke sana. Amin saudara, taruh hatimu ke sana. Kalau hati kita sudah ke sana, mana istrimu? Kalau hatimu sudah di sana, mana anak-anakmu? Kalau hatimu sudah di sana, mana keluargamu? Kalau hatimu sudah di sana, mana tetanggamu? Pasal yang pertama tadi Kisah Rasul disebutkan ayat 8, saya bacakan secara singkat. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saya ulang. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yesus naik ke surga, kita pasti masuk surga. Supaya apa? Supaya kamu dan saya membawa orang lain juga masuk ke surga. The year of mission. Saya selalu menangis dan merenung. Tuhan, kami rindu Tuhan.
Kami di jemaat ini digembalakan oleh Tuhan. Kami tidak kekurangan apapun, firman Allah selalu melimpah untuk jemaat ini. Saya bukan berbicara sombong saudara. Saudara di jemaat Healing Insight ini melimpah menerima firman. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan. Tapi di luar sana, saudara tahu sendiri, firman rumput yang disampaikan itu semuanya tandus. Janji-janji bohong. Hanya membangkitkan hawa nafsu. Supaya kaya, supaya sukses, supaya sehat, supaya apa. Di sini saudara digembalakan oleh firman yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang saya sembunyikan. Saya sebagai hamba Tuhan harus jujur. Kalau Tuhan bilang kamu harus marah, saya harus marah. Kamu harus tegas. Lah kalau jemaatnya nanti sakit hati pergi, biarin pergi. Lalu mengapa kita tidak mau memberitakan kebenaran kepada orang lain? Saya rindu saudara, kita membawa satu jiwa untuk Tuhan. Amin. Memang tidak gampang. Ayat 8 itu disebutkan begini. Kalau Roh Kudus turun. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan kamu akan jadi saksiku. Dua hal ini penting. Yang pertama kita harus dipenuhi oleh Roh Allah. Amin. Supaya kita berkuasa. Tidak mungkin kita berani menyampaikan Injil kepada teman. Tidak mungkin kita berani menyampaikan Injil kepada tetangga kalau nggak ada Roh Kudus. Itu sudah rumusnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Baru berikutnya, kamu akan jadi saksiku. Bukan marketingku. Saya ulangi. Kamu akan jadi saksiku, bukan marketingku. Marketing itu begini. Saya bolak-balik kita menyaksikan orang jualan mobil Daihatsu. Mobil saya itu Daihatsu. Dia jualan mobil, oh ini bagus. Wah mesinnya ini, silindernya gini. Ini begini nanti Bapak dapat bonus gini. Selesai dia pulang. Naik mobil Toyota orang itu. Padahal dia barusan bilang apa? Daihatsu. Itu lihat itu, yang jual-jual di pinggir-pinggir jalan itu. Jual motor Honda. Bagus, irit. Bagus, tangguh di medan apapun. Dia jalan mau pulang ke rumahnya naik Yamaha karena semakin di depan. Nah itulah marketing. Dia tidak pernah mengalami, istilah yang dipakai oleh Yesus adalah jadi saksi. Apa sih saksi itu? Saksi adalah orang yang mengalami. Kalau engkau sudah mengalami keselamatan yang dari Yesus, kalau engkau sudah percaya jaminan rumah kekal yang disediakan bagimu, tidak tahan hati ini, amin saudara. Tidak tahan hati ini, saya harus berbicara kepada teman saya harus berbicara kepada tetangga saya. Kenapa? Saya saksinya. Harus mengalaminya. Mengapa kita pelit tidak mau berbicara tentang Injil Kristus kepada teman, kepada orang lain? Kemungkinan kita belum mengalami indahnya bersama Yesus. Di situ masalah. Kita hanya seperti marketing saja. Ya, Yesus itu luar biasa, Yesus bagus. Tapi kamu pakai yang lain. Hidupmu metodenya lain. Kamu pakai merek lain, kamu jual merek lain. Kamu tidak pernah mengalami indahnya naik Daihatsu, lalu bicara tentang Daihatsu. Kita menikmati indahnya bersama Yesus. Di gereja kita terus praise and worship ini kita perbaiki saudara. Doakan ya. Anak-anak muda ini orang yang kerja, orang yang sekolah. Tapi mereka mau belajar. Untuk apa? Dalam pujian dan penyembahan itulah kita merasakan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak punya pengalaman garing-garing. Datanglah dan bertata kuat. Matanya kosong loh. Berkuasa, aye. Loh, mau pulang-pulang, apanya yang berkuasa? Tapi coba,
kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Aku punya pengalaman. Hatiku percaya bahwa Tuhan menolong saya. Sampaikan itu kepada tetangganya. Amin saudara. Sampaikan itu kepada keluarganya. Oma-oma bagaimana Pak? Nek cucumu, nek anakmu nelpon, nek keluargamu datang, saksikan. Aku di sini diberkati firman Allah, Tuhan Yesus itu baik. Amin saudara, oma-oma di bawah, amin. Menjadi saksi. Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita, tapi jangan dilupakan. Dia naik ke surga untuk kita mendapatkan kehidupan. Dan yang terakhir tadi, untuk kita menjadi duta atau saksi-saksi keselamatan. Amin. Tuhan memberkati kita di hari kenaikan Yesus ini. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita menyembah Tuhan. Lalu kita manfaatkan waktu sedikit waktu lagi untuk bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Bapa, sungguh hati kami bersyukur. Sungguh hati kami berterima kasih, Engkau sungguh baik. Kenaikan-Mu, Yesus ke surga, membuktikan bahwa Engkau telah hidup. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Tidak kami ragukan lagi. Kami mau belajar menjadi saksi Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus berikan kami kuasa dan kemampuan. Agar anak-anak yang sekolah di sekolahnya bukan malah ikut-ikutan keyakinan orang lain. Sebaliknya anak-anak sekolah pun bersaksi. Kok kamu bisa berubah sih? Karena Yesus Tuhan. Kok kamu pinter sih? Karena Yesus Tuhan. Ibu-ibu yang bertemu dengan ibu-ibu di perumahanmu, tetanggamu, atau keluargamu yang sudah jauh dari Tuhan. Ajak mereka seperti engkau merasakan kebaikan Tuhan. Bawa mereka menikmati kebaikan Tuhan. Yesus engkau, Juru Selamatku, dalam janji-Mu, haleluya, kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus engkau, Yesus engkau, Juru Selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. walau ku harus berjalan di dunia ini, tapi kami menantikan kota yang indah, surga kekal. Tuhan sediakan bagi kami. Ya Tuhan, Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, amin, amin, amin. nyatalah bagi Jemaat, nyanyikan dengan imanmu, tiada sedetik Tidak pernah kami tak sedariku, ragu firman-Mu Tuhan. tiada pernah Kau tinggalkan. Ya, Engkau tidak meninggalkan kami. Yang dan sempurna, Amin. Engkaulah yang bisa. Mari jemaat berdiri bersama-sama. Kita ambil waktu menyembah Tuhan. Yesus engkaulah juru Yesus selamat. engkau, Juru Selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan.
Kami bersyukur, jaminan keselamatan, jaminan ke surga, jadi bagian hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah juru selamat kami, Engkau menyediakan tempat bagi kami. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidup kami. Kami sudah yakin Tuhan, kami sudah pasti oleh karena iman. Kami memiliki tempat yang Engkau sediakan di surga sana. Hati kami tertuju ke sana Tuhan. Hati kami tertuju ke sana Bapa. Tapi masih ada tetangga-tetangga kami. Masih ada teman-teman kami Tuhan yang masih ragu. Mereka masih belum jelas arah hidupnya. Mereka masih bimbang, masih mudah-mudahan, masih kebingungan Tuhan. Tetapi kami sudah ada kepastian. Bahkan Engkau telah mendahului kami memberi jalan ke sana, membuktikan bahwa surga itu ada. Dan Engkau berjanji akan membawa kami ke sana. Oh, kami mau sungguh-sungguh serius. Kalau mencari hidup saja Tuhan di dunia ini, 1 rupiah demi 1 rupiah kami kumpulkan. Keringat kami bercucuran untuk mencari hidup. Kehidupan sudah Tuhan beri, tapi sering kami lalai. Jika ada jadwal-jadwal ibadah yang disediakan bagi kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Karena ini bukan hanya bicara penghidupan, inilah kehidupan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk kas gereja di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebentar kami belajar untuk memberi apa yang Tuhan telah berkati kami. Terpujilah Tuhan, Engkau memberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian kita memuji Tuhan dan petugas persembahan dipersilakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran, tak tertandingi. Perbuatannya yang heran, tak ada kerjaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu tetap, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu
Tiba saatnya pengumuman dari Ibu Gembala. Ya, kita bersabar sebentar ya untuk pengumuman. Pengumuman untuk kita, ibadah kaum muda tidak ada. Hari Sabtu dipakai untuk latihan bagi praise worship hari Minggu ya. Kemudian hari Minggu ada sekolah minggu di tempat ini dan ibadah kita pada jam 8 pagi. Hari Minggu jangan lupa bukan jam 9 seperti hari ini tapi jam 8 pagi. Kemudian perlu kami info dan diingatkan kembali bahwa rencana kita akan mengadakan KKR Natal dan retreat pada bulan Desember mendatang 24 sampai 26 Desember di Klaket Pacet Mojokerto ya. Kami sudah survei seperti yang sudah Bapak sampaikan dan silakan mulai mendaftar. Memang sudah mulai menabung tapi ada beberapa yang harus dipastikan. Silakan mendaftar walaupun mungkin saudara belum menabung. Yang kira-kira mau ikut sudah berdoa dan kayak mau ikut silahkan datang mendaftar kepada siapa, Christine? Hendy, ya bisa kepada Hendy untuk didata. Terlebih kepada keluarga-keluarga muda yang punya anak kecil, kami dari panitia juga butuh kepastian karena akan dibantu untuk tempatnya nanti untuk kamar-kamarnya. Karena ada beberapa kamar yang bisa diatur kalau mama papanya harus tetap dengan bayi. Jadi itu diperlukan segera mungkin untuk mendaftar. Kalau tidak nanti akan disamakan semua dan itu bisa mengganggu anak kecil ya. Jadi silakan mendaftar walaupun Bapak Ibu Saudara belum menabung. Silakan mendaftar untuk mengetahui kepastiannya dan kita sudah bisa mungkin di akhir ini tinggal berapa udah mulai ini udah berakhir bulan Mei ya. Tinggal berapa bulan lagi sehingga dari panitia bisa mematangkannya lebih baik lagi ya. Itu untuk ya, Om Mama sudah daftar sekitar 10 orang ya, itu yang sudah menabung itu 10 orang. Kalau masih ada Om Mama yang mau ikut lagi silakan. Harapannya sih bisa lebih banyak lagi ikut karena ini sekalian retreat dan sekalian juga KKR ya. Ya, kita tidak ada perayaan Natal di sini karena semua kita fokuskan di sana selama 2 hari, 2 kali ibadah saja hari sorenya ibadahnya, jadi tidak ada ibadah siang tapi ada 2 pagi ya, dan ibadahnya ada sore, malam 24 dan 25 ya, itu 26 kita balik ke sini dan tidak ada ibadah Natal di sini selama bulan Desember tersebut ya. Jadi perlu kami infokan lagi, silakan keluarga yang mau ikut juga boleh silakan didaftarkan supaya mengetahui kepastian dan panitia sudah bisa bekerja karena dengan angka yang kita perkirakan 100 orang itu kan cukup banyak. Jadi butuh waktu panjang untuk menyusun, mengatur supaya nanti kita bisa sama-sama menikmati dan bersuka cita ya. Itu untuk retreat kita. Kemudian untuk permohonan doa dari Pak Yepta untuk anak Ferdinand, Tuhan tolong nanti. Dan juga permohonan doa dari Claudia Menurung yang sudah lolos tahap 2 dan tanggal 29 akan masuk tahap ketiga sebagai duta anti narkoba ya, dari peserta 100 kemarin sudah lolos 50 dan kemarin seleksi kedua dan sekarang tinggal 30 yang mau diambil sekitar 10 orang perasaan. Jadi nanti bantuan doa supaya dia bisa menjadi, jika Tuhan izinkan, menjadi duta anti narkoba dan itu masa kerja selama 5 tahun ya. Kalau 2 tahun ya. Jadi harapannya kita sih seperti harapan papa mamanya juga ketika dia menjadi anti duta narkoba juga seperti firman tadi, dia bisa memberitakan tentang kerajaan Tuhan kepada orang-orang sekitarnya. Itu saja untuk pengumuman untuk kita. Jika ada pengumuman-pengumuman lain, kami akan infokan di grup Healing Insight. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam
janjimu kemenangan. Yesus Engkau juru selamatku, Katakan kepada Gembala, dalam janjimu kemenanganku. Mari anak-anak sekolah minggu. Hari ini tidak ada sekolah minggu. Mari mau didoakan sama Pak Pendeta. Setiamu Tuhan Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Haleluya. Tuhan, ini anak-anak datang kepadamu. Kemenanganku selamanya akan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, Amin. dalam janjimu kemenanganku. Kami percaya kepadamu. Selamanya akan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau yang paling tahu untuk anakmu Tuhan, Ferdinand. Begitu sulit hari-hari ini dalam menghadapi ekonomi keluarga. Juga di dalam keluarga rumah tangganya. Kami hanya bisa membawa dia dalam doa. Tuhan, bawa dia lewat keadaan semacam ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus pasti ada solusi. Bawa dia untuk semakin dekat kepada Tuhan. Di sanalah letak pertolonganmu Tuhan. Kami percayakan Pak Yepta sekeluarga ke dalam tangan. Kami bersyukur seraya memohon lagi kemurahan-Mu Tuhan. Untuk seleksi tahap-tahap akhir untuk Claudia dipercaya menjadi duta anti narkoba di Kabupaten Sidoarjo ini. Kalau Tuhan izinkan dia menjadi salah satu dutanya. Maka ada maksud Tuhan untuk Claudia, untuk menolong generasi muda bebas dari narkoba. Lebih daripada itu Tuhan pakai Claudia, membawa anak-anak remaja muda mengalami kebaikan Tuhan. Seperti yang dialaminya bisa melayani Tuhan hari ini. Kami serahkan prosesnya semua dalam tangan. Anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong juga Happy, adik dari Hendy yang mencari sekolah Tuhan. Tuhan campur tangan, tolong berikan yang terbaik. Semua anak-anak kami, anak-anak yang praktek, anak-anak yang kuliah, baik dari Sola Gracia, dari STTIA, dari Salem, Tuhan hamba bawa semua anak-anak di dalam tangan. Jadikan mereka seperti yang Engkau mau, bentuk kami bersama-sama seperti yang Tuhan mau. Seluruh keluarga panti, pengasuh, pimpinan Ibu Silvi yang ada di sini, hamba percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dan jika sebentar kami akan berpisah, beramah-tamah, Tuhan menyertai perjalanan kami tiba di rumah dengan selamat, menikmati hari libur ini bersama dengan Tuhan. Maka jemaat, inilah anugerah sejahtera dan berkat dari Allah saja. Dari Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memberkati nikah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Jika engkau mencari pekerjaan, Tuhan berikanlah pekerjaan yang terbaik. Dialah yang akan menyertai masa remaja mudamu, anak-anak hingga lanjut usiamu. Allah yang setia, pemilik langit dan bumi, menyertai kita hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Bapa Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
syukur